podcastnya. Tapi jadi bukan berarti Mak Yolo tuh memang posting bukan karena diri dia sendiri, karena memang Kak Bey, Yoke sendiri yang pengen ini gitu aku loh. tanya sama kamu, Bey, tolong jawab jujur dari hati ya, Iya Kak. Bey. Gue nggak bisa hubungin siapa Yoke hari itu. Yang bisa gue hubungin Uji. Uji jawabannya dia lagi teleponan sama Yolo. Terus gue tanya, dia kabaran sama siapa? Lu boleh tanya sama Gaby. Masa sih Yolo cepu? Menurut lu, gue sebagai orang nih gak tahu apa-apa baru landing. Gue nanya. Dan gue telan sendiri. Dan Gaby pun gue rasa telan sendiri. Gue tidak posting di mana-mana. Menurut lu, salah nggak kalau gue tanya, masa sih Yolo cepu? Ini kalau kakak menurut aku ya, iya maksudnya. Tunggu bentar. Maaf banget aku potong. Mak, ini dari tadi si Mia ini posting, komen, duit lu udah MM-an, kenapa uang aku nggak dibalikin, kan cuma 2,2. Wis dah. Iya, siapa sih? Ada ini akun atas nama Nia, dia dari tadi itu typing udah banyak banget, lebih dari Iya, 10 siapa kali. sih? Gue nggak bacain komentar dari tadi. Gue matiin kamera ya, gue mau ngerokok. Oke, jadi balik lagi Iya lah. gitu loh, baik. Gue nanya, dan kenapa? Bahkan sampai Ine aja pernah lo DM gue. Gue masih ada lo DM-nya. Ine DM gue gini, Kim, lo tega sama gue apa intinya kayak lo tega sama gue, jahat apa-apalah ya. Terus gue bilang, nah maksudnya apa nak? Gue bilang gitu. Karena gue nggak merasa gue bilang ke semua orang si Ine tuh cepu. Gue nggak pernah bilang kayak gitu, baik. Gue hanya pada saat gue cari tahu Yoke sama siapa, wajar dong gue cari tahu Yoke sama siapa, posisi terakhir, ketangkapnya di mana. Tiba-tiba Uji bilang lagi teleponan sama Yolo. Loh, kenapa teleponan sama Yolo? Ngapain? Gue bilang kayak gitu. Enggak, soalnya lagi menceritakan dia minta bantuan sama Yolo, Mak, karena lu datang bisa dihubungin. Oke, gue terima. Makanya gue telepon Gaby, masa sih kayak gitu? Setelah itu gue tidak ada percakapan apapun lagi sama Gaby sampai detik ini. Lu boleh tanya sama Gaby. Oke, jadi posisinya pada saat Kak Yoke udah ketangkep, Kak Yoke nelpon Mak Yol dan memang video itu direkam atas kesepakatan mereka berdua dengan harapan dikirim ke teman-teman siapa bisa nolong gitu. Cuma nggak tahu kenapa bisa bocor video fullnya gitu kan? Nggak tahu. Oke, itu pengakuan Nah, itu Yoke. yang ngirim siapa? Tunggu dulu Mak. Itu Yoke mengakui bahwa Iya. dia, tapi Demi Allah. Tapi sama aku ya, kan dia komunikasi juga sama aku. Dia ngomong ini katanya dia nggak tahu itu direkam. Enggak, kalau kemarin pas ketemu demi Allah demi Rasulullah Kak Yoke bilang memang kesepakatan dengan harapan lu ngomong deh Yol ke teman-teman kalau seandainya gua kena nih mungkin aja bisa dibantu gitu kan. Nah, yang beredar di media itu kan yang full. Nah, itu yang sebenarnya yang jadi pertanyaan tuh kenapa bisa bocor ke media padahal itu kan disiarnya ke teman-teman kan yang memang kemungkinan besar mungkin bisa bantu kayak gitu loh. Terus kenapa nama gue yang paling lantam? Nama Jimbo yang paling lantam? Gue mau nanya. Aku nggak tahu kalau itu Kak. Ini kan gitu atau mungkin ini asumsi aku ya Kak Jimmy, mungkin karena nggak Kak Yol mikir ngerasa kayak ini, oh mungkin Kak Yoke deket sama Kak Yol ini gitu. Gua mau ntar dulu deh, jangan lanjut dulu, please check out dulu, please. Gua check out. Anjing, gue udah check out deh anjing. Yang lain pada check out dong, pada transfer please, ya ampun, ini kan komisi gue gitu. Jadi yang buat mungkin Kak Yola ada chat, aku juga nggak tahu kalau Kak Yola ada chat, memang karena selama ini tuh aku bilang kayak sudah sabar, kalau kau memang enggak ya udah enggak gitu loh, kayak gitu. Jadi gue bukan bilang kenapa baru sekarang kenapa baru sekarang ada omongan soal persetujuan rekaman. Apa? Aku nggak tahu kan itu kesepakatan. Ternyata yang memberatkan di kasus si Yoke. Kenapa baru? Iya, kesepakatan. Ini yang buat gue bingung ya. Kenapa sekarang tiba-tiba ada statement yang seperti itu, yang notabene itulah yang menjadi senjata untuk memberatkan si Yoke. Sadar nggak kalian? Maksudnya kayak gimana, Mam? Nggak nyampe kan? Nggak nyampe. Karena kan memang itu kesepakatan. Ulangin, pelan-pelan. Ulangin. Iya, rekaman itu kan sekarang yang menjadi penghancur untuk mediasi kan? Oke, untuk masalah mediasi kemarin juga ketemu sama Kak Yoke. Ini aku bilang ya. Aduh ya ampun. Jadi kemarin Kak Yoke bilang katanya memang ada itikat baik nih untuk, aku nggak tahu dari terlapor ataupun siapa gitu kan, siapa aku juga nggak kenal, kalau memang menawarkan ya udah kalau lu ini bla 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 bla. Cuman ketika Kak Yoke mengiyakan, dijawab sama orang tersebut kan, oh segini doang kemampuan lo, kayak gitu.
Kak Yoke bilang begitu. Yoke Memang bilang ada. itu ke siapa, Bay? Ke aku sama ke Kak Yolo pas kita besuk. Dia bilang katanya iya sebenarnya ada mediasi katanya orang seberang sana mau maafin gitu kan. Gitu. Cuman setelah ke Kak Yoke-nya bilang oke lah mungkin menyanggupin atau apa malah katanya oh segitu doang Yoke kemampuan lo. Demi Allah, Kak Yoke sendiri yang ngomong. Kemampuan apa Kemampuan nih? lu tuh maksudnya Nggak tahu. kemampuan siapa, Bay? Apa kemampuan Kak Yoke sendiri gitu loh. Jadi kayak gini nih. Kan Kak Check Yoke out dong, guys, ditawarin pada check kan out, Kak guys. Yoke dengerin ya, kan Kak Yoke ditawarin untuk ya udah damai ataupun apa gitu ya. Kemarin pas tanggal 22 ceritanya begitu. Terus mungkin Kak Yoke mau mengiyakan. Setelah mau mengiyakan, pihak seberang bilang begini kan, oh segitu doang kemampuan lo. Begitu, udah. Gue pihak sebenarnya maksudnya Fitri. Gue bener loh, gue akan minta maaf sama Fitri loh atas apa yang terjadi. Tapi untuk case Yoko, tidak untuk case yang lain. Karena gue udah di framing jahat banget. Gue yang sediain semuanya buat Yoko, gue Iya, yang jadi bayar. aku anehnya juga tuh Bahkan maksudnya angka 70 itu dari mana? iya, dan juga yang anehnya tuh kok semua Ini contoh gini ya, Be. Heeh. Di situ ada Ina nggak? Lu kasih denger Ina. Kalau di situ ada Ina, lu kasih denger sama Ina. Orang gue di Palembang kok. Oh, lu udah di Palembang. Oke. Ini gini, Bay. Ina sama Mami Bella itu tahu pada saat gua ada masalah sama Nena dengan nominal angka 1, berapa miliar, Mam? Gue lupa lagi nominalnya. 1,3. 1,3 miliar. Di situ Ina dan Mambel dan Nena live bersama. Gua tidak denial. Gua iakan. Gua tanggung jawab. Kurang dari 1 bulan selesai. Itu gua. Jadi kalau dibilang gua, kalau lu tadi Ubay nonton, tadi gue juga sempat live di IG. Kalau lu nggak usah jauh-jauh. Putri ngetek Yolo aja, gue tidak kenal sama Putri. Putri ngetek Yolo bawa-bawa nama Om Jimbo. Gue samperin Om Jimbo, lu tanya sama Putri. Putri ditelepon sama bapaknya. Gue bilang, papi ngapain? Yolo itu teman saya. Lu boleh tanya sama Putri. Oke. Saya nggak ada masalah sama Yolo, saya nggak ada masalah sama Bella, saya nggak ada masalah sama Putri. Tapi mereka memframing saya jahat. Jadi kalau Ina masih memframing gue jahat, gue cepu, berarti Ina jahat sama gue. Karena Enggak, harusnya enggak, Kak. kalau Jadi kalaupun gue harus jadi Kakak, cepu, Ubay lu tahu siapa yang harusnya gue cepuin. Kakak, jadi yang nuduh kakak tuh maksudnya yang ngebuat mungkin gua nggak tahu Kak Yolo maksudnya siapa gitu kan, gue juga kesel ngomong. Jadi Iya, yang memang PL bilang itu tuh rokok Kak, aku, guys. jadi yang bilang itu tuh Kak Yoke kayaknya Kim deh, yang aku bilang tadi kayaknya Kim deh yang nyepuin aku kayak gitu bilangnya ke Yolo pas hari itu gituan aja, sumpah karena selama ini kan yang dituduh sebelumnya kan yang dituduh kan Yolo kalau nggak Abi Ipel yang dituduhin kan dua ini kan Sedangkan gue sama Ipel aja baik-baik aja. benar. Gila ya. Nah pada tanggal 22 itu kenapa bisa asumsi keluar mungkin dari Yolo lah gua nggak tahu itu karena Kak Yoke sendiri yang bilang nih kalian semua bilang blunder nih rekam kalian hamatin bener aku nggak ada bohong wallahi demi Allah itu memang dari mulut Kak Yoke sendiri Berarti ngomong. gini, berarti selama ini kontennya Ina, kontennya Anti, konten yang bilang masalah cepunya Yoko, gue udah tahu. Yang selama ini gue love itu kalian menggiring bahwa gue adalah cepunya gitu. Enggak, bukan. Karena kalau itu aku nggak tahu, aku cuma ngeluh-ngeluh. Aku cuma ngasih tahu bahwasan bukan Yolo lo cepunya gitu loh. Karena memang Kak Yoke sendiri bilang kayak gitu loh tanggal 22. Sih. Kak Yoke, wallahi, nih demi Allah demi Rasulullah Kak Yoke yang bilang, bukan Yolo ya Kak Yoke. Selama ini kan kalian berasumsi Yolo. Tapi kan asumsi kalian itu juga kan ada Iya, tiga nama. oke, Mami aku Kalian tidak kan berseberangan dengan beriringan. siapapun semua teman. Mami sejauh ini kayak ngebahas tadi masalah yang memberatkan. Aku pun nggak tahu loh memberatkan ini apa bilang gitu loh. Masa yang memberatkan video ini. Baik video yang tersebar itu atas persetujuan Enggak, Kak gini Yolo deh, dan Kak gini Yoke. Dan memang Gini video deh, itu ini- tersebut apa? Gini, ini kan maksudnya yang mengarah ke si Kim. Setelah pertemuan kalian di tanggal 22, ya kan? Terus kan adalah penggiringan-penggiringan kan? Masing-masing kan ngonten kan? Ya, aku Kita nggak nggak ngonten, usah. aku nggak kena ngonten. Masih oke lah kita lihat lah kayak Anti Antos lah. Kita belak-belakan aja Anti nyebutkan ada 3 nama. Ya toh? Maksudnya? Ada 3 Iya, itu urusan orang. mereka. Tapi balik lagi, Tapi itu tunggu dulu, asumsi tapi tunggu dari- dulu. Apa? Berarti memang cara main kalian satu orang yang dengar kalian rame-rame ngontenin atau gimana nih? Maksudnya? Aku cuma nanya. Jadi Aku nggak tahu habis kalau itu kan aku nggak kena ngonten. Aku kan nggak ngonten. Gak, Mam, kalau Ubay emang gak konten. Yang konten itu Iya, Gali, Ubay Anti enggak, sama Yolo.
Iya, maksudku emang konsepnya begitu ya cara mainnya kali ya. Awak nanya Nah, aja ini. aku nggak, kalau untuk masalah ngonten-ngonten mungkin Mami bisa langsung ke orang yang bersangkutan karena aku cuman menyampaikan apa yang memang Kak Yoke sampai yang Kak Yoke omongin. Maksud aku tuh supaya kayak nggak supaya kayak Kak Yoke juga apa ya Kak Yolo nggak dibilang cepu, maksudnya Kak Kim juga nggak bilang cepu gitu loh. Itu aja sih maksud aku tuh. Soalnya kan ini kan beda luas bahasan masalah rekaman kan gitu loh, Mam. Itu. Balik lagi rekaman itu memang atas kepersetujuan Kak Yolo dan Kak Yoke dengan harapan Yolo lu rekam lu kasih tahu ke teman-teman bahwasan gua kena nih kata mungkin teman-teman yang itu bisa bantu. Cuman memang yang diposting sama Kak Yolo itu cuma sepenggal, tapi yang beredar di media sosial itu full. Berarti video itu bocor ada karena sesuatu dari teman Kak Yolo atau teman Kak Yoke juga yang nyebarin kayak gitu. Itu kan adalah statement si Yoke samamu, tapi pada saat dia teleponan samaku, dia bilang dia tidak mengetahui. Mam, please jangan direkam ya. Kata, maksudmu? Iya, aku trauma. Berarti Kok yang gitu? berarti Mami nangkap nggak? Maksudnya kayak kalau udah sama aku bilangnya 70 Ya, juta belum di kalau samaku ada bukti chat. Kak Yoke. Ini enggak maksudku ada bukti chat. Yoke ngomong kalau si Kim 370, 300 Mak Uzi. Tapi kalau omongan soal record, Oh, Mami ada. dia tidak mengetahui. Tapi itu kan kami by phone. Jadi kan nggak ada bukti nih. Kalau samaku dia bilang dia tidak tahu. Mam, please ini jangan di-record ya. Gue trauma. Makanya ini pelin-pelan nih. Iya, benar. Pelin-pelan nih, Makanya karena kayak tadi Mak, makanya aku tadi bilang kalau sama kita bilangnya 70 belum dibayar, tapi kata Kak Kim udah nggak sampai 70 tapi sudah dibayar begitu kan. Ini yang Ada buat buktinya. itu loh. Nggak usah gitu, nggak usah masalah 70 deh, Be. Masalah handphone aja dia bilang dia beli kan. Nah, lu lihat ada chatnya loh. 14 Februari. Dan gue ada Tapi kasih balik cash lagi ya, sisanya. Gue bayar ini balik sendiri. lagi bukan maksud untuk menyudutkan Kak Yoke. Enggak gini, gue ngerti. Mungkin maksudnya dia bilang dia yang beliin karena duit itu kan sumbernya dari rekening Uji transfer ke rekening Yoke nih 10 juta. Gua ngasih nambahin sisanya dari cash dan memang dia yang transaksi pakai kartunya dia. Gue nggak ngerti itu gimana ceritanya. Pokoknya gue tibang ke Apple Store LA, gue cuma ngambil barang doang karena udah dibayar, diurus semuanya sama Yoke. Makanya mungkin dia bisa ngeklaim kalau itu dia yang beliin. Nyatanya sumber dananya dari mana? Dari Uji sebagai hadiah Valentine buat gua. Gitu. Kalau untuk rekaman-rekaman itu tuh sumpah demi Allah si Yolo itu pas viral aku bener-bener kan kakak tahu kan aku kalau ngocein Yolo kayak mana kan anjing-anjing emang kayak kakak lah aku marah-marahin kan. Kenapa kok bisa begini? Enggak, tapi itu persetujuan memang dari si Yoke kayak gitu. Wallahi demi Allah. Gue bener deh, aduh ya Allah kalau gue mau jadi Jangan sampai kalian tuh kayak saling serang sama satu sama lain temenan loh gue kalian. nggak pernah saling serang, gue diem bay, gue diem selama ini. Orang mau dibilang jahat, gue diem. Orang bilang gue jahat, gue diem. Kenapa? Ini pahit-pahit aja ya Ube. Kalau kau bilang kalian temen jangan saling. Kenapa dia nggak komunikasiin dulu sama si Kim ya? Iya. Kenapa langsung pada ngonten? Ina itu Dan ada nggak mam, tahu. Ina itu ada Jadi kok ada DM aku maksud gini mam. Kalau salah. Iya, kalau untuk video itu dia ngaku salah juga. Dia ngaku salah, dia siap salah. Makanya mungkin kasusnya siapa ya sama Kak Putri Jimbo pun dia minta maaf kan. Itu memang pure dia pure minta maaf. Beneran kita baru turun dari pesawat, nah di dalam mobil supaya itu dia beneran minta maaf gitu loh. Karena sudah ditegur sama Marcel. Itu karena dia sudah dimaki-maki sama Marcel. Ya, setelah dia dimaki-maki sama Marcel, ini gue bongkar, Be. Kalian jangan Marcel itu siapa lagi? Marcel Widianto. Marcel kan kesayangannya Papi. Masa sih gue harus bilang, Mak? Iya. Enggak, jangan bilang atas kesadaran. Dia dimaki-maki kan. Habis itu merengek-merengek ke Marcel mau meminta maaf. Itu yang terjadi. Jangan bilang karena dia mengakui kesalahannya. Karena Marcel turun tangan. Karena Marcel adalah anak kesayangan di keluarga Bapak Jimbo. Jadi karena kalau yang aku tangkap kemarin dari Kak Yol itu kenapa mungkin aku nggak tahu kalau lewat siapa namanya tadi Marcel aku nggak tahu demi Allah. Itu yang mana artis itu ya? Demi Allah nggak tahu. Nah jadi kalau nggak salah pengen berhubungan sama Kak Putri Jimbo kayak gitu, pengen ngobrol untuk ngasih tahu masalah itu tadi. Cuman mungkin lewat Kak siapa tadi Marcel tadi gitu loh. Bukan kalau di Maren aku nggak tahu ya.
Nggak tahu. Jadi memang mungkin dia minta tolong ke Kak Marcel untuk tolong perantarain, aku pengen minta maaf lah gitu kan, kayak gitu. Tapi minta maaf itu bukan karena sadar dia salah, bukan karena dia sudah kena maki. Dia Nggak usah beralibi, nggak usah beralibi. Kalau mau minta maaf dari kemarin-kemarin. Kok jadi mami ini? Maksudnya tuh ini kan yang aku tangkap nih, Bu. Aku bukan beralibi. Karena yang aku Karena tangkap cerita sebenarnya adalah ini, Dek. Maksudku cerita Gimana, Mam? sebenarnya karena si Marcel. Kalau Kak Marcel versinya gimana? Kak Marcel yang marahin Kak Yol gitu, Iya. atau Kak Yol yang hubungin? Oh, jadi Kak Marcel duluan yang hubungin Kak Yol gitu? Negur. Oh. Iya, Dek, itu ditegur memang. Nah, setelah itu barulah dia mau meminta maaf sama si Umi. Berarti Gitu. kalau gue sih narik benang merahnya gini ya, Mam. Berarti apapun yang selama ini Yoko bicarakan di sosial media itu fitnah. Itu fitnah. Atau buktinya gue aja bisa di framing utang 70 juta. Padahal utang gue cuma berapa? Ini aku juga mau satu lagi tanya sama kakak. Apa? Kakak, aku pernah buat salah sama kakak. Enggak. Jadi kemarin pas di dalam itu pun dia bilang katanya, Ubi kok pernah ada masalah sama Kim? Nggak pernah, aku bilang. Orang aku kenal Kak Kim itu masa ketemu-ketemunya tuh pas di Bali. Ya soalnya katanya ada masalah sama kau, makanya aku sempet serang kau kemarin tuh gara-gara Kim. Demi Allah, demi Rasul. Salah. Nggak gitu cerita sebenarnya, Be. Ikut aja demi Allah, demi Rasul. Gini, cerita sebenarnya Yoko cerita ke gua, Mak, gue dikatain dikatain ogoh-ogoh apa ogoh-ogoh sama Ubey. Terus gue bilang, ya udahlah biarin. Ubey juga pada saat itu gue belum kenal sama lu, ya Bey belum ketemu. Gue bilang, ya udahlah Ubey yang mana sih? Itu loh yang dia habis ketengkong Judai. Alah, udahlah Ubey aja didengar. Ntar gue nih mau ketemuan di Bali sama Ine sama Ubey. Makanya pada saat gue bikin konten sama lu, apa kalimat gue openingnya? Hai, aku sama mantan napi nih. Iya benar. Jadi Benar kan? Mungkin enggak. Gue nggak ada. Mungkin cuman cerita-cerita. Ya enggak. Ini semua nih asumsinya Yoke gue rasa. Iya, kayak kau lah Mak bilang, kayak kau lah kan kau kan ada ngomong masa sih si Yolo cepu, mungkin kan kau cuman cerita-cerita tapi disangkut-sangkutin nih, mungkin itu, aku nangkapnya itu. Mungkin kali ini aku setuju sama Mambel gitu loh, jadi mungkin yang aku tangkap juga mungkin kita nggak bisa cerita ke kayak gimana sama Kak Yoke karena dia akan nanggapnya serius begitu. Ya Mam? Iya. Mungkin iya. Gini, lu tahu nggak? Lu boleh tanya nih Putri, lu nggak usah mute mikrofon lu Putri, lu buka dulu. Lu boleh tanya. Papi Jimbo itu telepon gua. Itu papi mau nangkep Ine karena pencemaran nama baik. Karena nama papi dirugikan, papi terseret. Gua cuma bilang apa? Jangan papi, tahan. Ini teman aku. Tanya sama Putri. Tanya sama Putri. Kalau gua jahat, gua sekarang tinggal telepon papi. Nah, dia udah merugikan nama papi. Lu boleh tanya sama Putri, kenapa papi dengar mulut gua? Nih biar kalian tahu kan selama ini gua dibilang halu, gua selalu nyebut bapak gua katanya halu. Bapak gua itu sahabatan begini sama papi. Lu boleh tanya tuh anaknya di bawah. Makanya kalau kau bilang kau framing Putri sama aku mau diadu domba, gua nggak kenal Putri. Yang gua kenal bapaknya. Gua kenal Putri gara-gara kasus Yoke, Putri follow gua follow back Putri. Lu boleh tanya tuh sama Putri. Demi Allah nih lagi maghrib. Tuh. Gua tahu Mami ada masalah sama Yolo. Ada nggak gua gosok-gosok Mami? Lu tanya tuh sama Mami Bella. Tutup mata, tutup kuping. Tutup mata, tutup kuping. Pada saat gue sama Ina, ada nggak gue jelekin Mami Bella? Lu tanyain sama Ina. Ubey kan juga tahu. Ada nggak gue jelekin Mami Bella pada saat gue sama Yolo? Gak ada. Lu udah jelek, masa gue jelek-jelekin? Nah, pada saat gue sama Mami, ada nggak gue jelekin Yolo? Nggak ada. Yang ada gue ngomporin Mami. Mam, gue dikasih dolar sama Yolo. Masa lu kalah sih sama Yolo? Baru Mami tebar dolar ke gue. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi gue, keuntungan pribadi gue. Tuh gue jujur. Lu tanya sama Mami. Mami bur dolar. Begitu gue nyampe balik lagi, gue ketemu lagi sama Ina. Gue dapat dolar Ina dari Mambel. Ina transfer ke gue. Gue kan ngomong begitu emang adanya begitu. Berarti
berarti lu dong yang menang banyak ya. Ya iyalah, makanya kalian berantem terus lah biar aku menang banyak. Enak banget hidup kalian ya. Enggak lah, kalau aku sih mikirnya gini, mungkin kayak omongan lu itu kan, Mak. Siapa yang nge-lag? Kak Kim. Jadi, mungkin hanya celetukan tapi dianggap serius. Bener nggak, Berarti Nih? iya benar. Iya kan, Kalau aku Nih? juga iya Nah, Mam. mungkin juga si Yoke terkadang gini loh. Kita semua ini kan sebenarnya kalau bercandaan itu kan memang nggak ada batas kan. Tapi kan Benar. nggak diambil hati, nggak diambil pusing. Karena memang cara komunikasi kita kan seperti itu. Tapi mungkin ini kalian terapkan ke orang yang tidak biasanya, yang sehari-harinya tidak biasa sama kalian, dianggap serius, ngerti gak deh? Ngerti nggak benar-benar. Sama kayak aku yang bilang ogo-ogo itu aja dia baper. Kayaknya itu dibawa serius. Nah terus Iya. disampaikan ke sana ke sini. Sama kayak Jadilah itu. Oh iya paham benar. Aduh. Sekarang gua nggak apa ya, Tapi jadinya kok jujur, kenapa Mak. jadi gue yang jadi Tapi jujur ini ya, Mak ya. Kalau bukti dia chat aku, itu di dalam chat dia bilang kalau lu 70 juta, Uzi 300. Nah, itu kalau nominal dari masalah mana? Aduh, astagfirullah. gue nggak tahu dan gue kan nggak mau ikut campur masalah itu. Nah, lalu kalau yang masalah record, Yoke itu katanya tidak tahu, tapi dia itu ngomongnya di telepon. Ngerti nggak, Mak? Sama Ngerti. gue. Dia, aku nggak tahu, Mak. Kata dia gitu, Mak tolong ya jangan direkam. Maksudnya, iya gue trauma, Mak. Kok gitu ya, kok direkam ya, kok disebar ya. Itulah omongan Yoke sama aku. Tapi kan sama si Ube Beda. beda. Sama. Gue juga ngomong begitu. Tapi jangan direkam ya, kata dia bilang gitu. Soalnya banyak yang Beda. ngerekam katanya. Sekarang udah pikiran jahat dan simpel gua, ya udah penjahat adanya di sel. Berarti Yoko penjahat. Udah, itu sesimpel itu. Gua berkorban mati-matian buat dia, gua ngabisin uang buat dia, buat tiket keluarganya, gua kasih dia pengamanan, gua delay dia pesawat. Gua semua apa yang dia minta gua kasih, tapi gua yang diterakin sepuh. Ini Ya. kalian masih tahu. Ini semua di sini orang harus tahu. Ine pernah ada beli sepatu sama teman gua. Duitnya itu ditransfer ke gua. Tapi barang itu tidak sampai ke Ine, sepatu itu tidak sampai ke Ine. Lo boleh tanya sama Ine. Sampai Ine marah sama gua, Ine blokir gua di WA. Tapi lu tanya sama Ine, gua ganti nggak ke Ine? Full gua ganti ke Ine. Full gua transfer di DM. Gua nggak mau jadi omongan, ini gua aja yang ganti karena teman gua hilang nggak tahu kemana. Gua WA juga ke Gali, gua kasih bukti transfernya. Karena apa? Karena gua nggak mungkin. Kan gue bilang gue udah berubah. Kalau gue mau jahat, gue akan pakai cara gue yang lama. Kok hilang sih, Mami? Udah, aku cuma mau nyampein itu aja. Kalian juga baik-baik. Kalau bisa ya udahlah, baik-baik semuanya gitu kan. Baik Mambel, Kak Lolo, Kak Kim, Kak Putri.